Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah yang kami buat, yaitu yang berjudul Cyber Espionage. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makalah cyber espionage ini merupakan salah satu tugas atau syarat dalam memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan terselesaikannya makalah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Di sini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Kedua, maksud dan tujuan, dan ketiga ada metode penelitian. Kemajuan teknologi serta informasi sekarang ini membuat setiap orang dapat mengakses internet semakin mudah dan cepat. Bahkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari, bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Salah satu jenis cybercrime yang marak terjadi belakangan ini, terutama pada lembaga pemerintahan, yaitu cyber espionage, yang berarti tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi sensitif, kepemilikan atau rahasia alam dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi ekonomi. Nah, yang kedua ada maksud dan tujuan. Maksud dari makalah ini yaitu memberikan pengertian dan pemahaman dari cyber espionage. Dan yang kedua, menjelaskan teori cyber espionage secara lebih terperinci. Sedangkan tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada semester 7 mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, yang ketiga ada metode penelitian. Maka metode penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan metode studi pustaka, yaitu sebuah metode dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Next, kita lanjut ke bab 2, landasan teori. Di sini ada pengertian cybercrime. Apa sih cybercrime itu? Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luasnya, semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Cyber espionage itu terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindakan pidana mata-mata atau spionas. Dengan kata lain, cyber espionage adalah tindakan pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Sangat jahat sekali. Nah, di tindakan cyber espionage ini beberapa pakar telematika digolongkan menjadi dua, yakni ada cyber espionage sebagai tindakan kejahatan murni, dan yang kedua ada cyber espionage sebagai tindakan kejahatan abu-abu.
Apa sih tindakan kejahatan murni itu? Yaitu tindakan mata-mata yang dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan data atau informasi tersebut untuk tindakan kriminal. Dan kalaupun kejahatan abu-abu itu masih tindakan mata-mata, tapi untuk memperoleh kesenangan bagi si pelaku yang dikarenakan kepuasan terhadap mereka yang telah dapat mengakses komputer di pihak lain. Lanjut kita ke bab 3, yaitu pembahasan. Di sini ada definisi cyber espionage. Bisa dilihat di layar teman-teman semua bahwa cyber espionage ini merupakan salah satu tindakan pidana yang tadi saya sudah jelaskan, yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer. Nah, di sini ada dua ciri-ciri cyber espionage, antara lain ada: 1. Setiap orang itu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan informasi dan dokumen elektronik dalam suatu komputer maupun sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja melawan hukum informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, yang menyebabkan perubahan, penghilangan, dan penghentian informasi dokumen elektronik. Nah, lanjut yang pembahasan masih ada motif cyber espionage. Motif tersendiri dari cyber espionage ini adalah untuk memperoleh keuntungan berupa dokumen atau data-data rahasia yang tersimpan dalam suatu sistem yang komputeris yang didapatkan tanpa izin dengan memata-matai suatu jaringan komputer dari pihak sasaran. Apa sih penyebab cyber espionage ini? Banyak faktor, yaitu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, faktor politik. Biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang biasanya melakukan apa saja, apalagi dengan cara kecanggihan dunia siber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer. Dan yang ketiga ada faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya, ada kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas. Penanggulangan cyber espionage-nya seperti apa? Karena banyak beberapa poin, ada sekitar 13 poin, jadi saya akan menjelaskan beberapa poin saja terhadap penanggulangan cyber espionage-nya. Yang pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi pada internet. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Jadi kita yang memberitahu pihak-pihak tertentu agar mereka bisa lebih berhati-hati terhadap penggunaan internet. Nah, terus yang ketiga ada bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami ancaman, sementara meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. Dan yang terakhir ada infrastruktur TI penting. Sebuah bangsa tidak harus benar-benar tergantung pada internet, tetapi memiliki kemampuan untuk beroperasi independen jika krisis keamanan siber muncul. Dan yang terakhir ada bab 4, penutupan. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah cyber espionage merupakan salah satu tindakan pidana cybercrime
yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer. Kurangnya pengamanan pada sistem membuat para penjahat internet dapat mengakses sistem komputer dengan mudah. Bahkan para pengguna web kurang teliti dalam memasukkan data penting, dan penyedia web juga tidak semuanya menggunakan enkripsi untuk peningkatan keamanan, sehingga memudahkan pihak lain untuk melakukan kejahatan. Dan sarannya, yang pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berada dari kejahatan konvensional. Yang kedua, penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga, adanya pengamanan sistem untuk mencegah kegiatan espionage. Sekian penjelasan dari isi makalah kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.